Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Farida Nur Aziza, perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang metode penelitian menggunakan action research. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Eka Farida Nur Aziza, yang kedua Era Saniaring Tias, yang ketiga Faid Nur Faizi, dan yang keempat Fania Rizky. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari action research. Menurut Hasan, tahun 2009, model action research adalah model penelitian yang sekaligus berpraktik serta berteori atau menggabungkan teori bersamaan dengan melaksanakan praktik. Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia, action research adalah penelitian tindakan. Menurut Lewin dalam Winaryati tahun 2019, action research adalah sebuah penyelidikan yang menjelaskan, menafsirkan, serta menjelaskan situasi sosial saat mengeksekusi intervensi perubahan yang bertujuan untuk keterlibatan dan memperbaiki. Action research merupakan sebuah kegiatan kelompok yang didasari oleh nilai kritis dan didasarkan pada kemitraan antara peneliti tindakan serta peserta, dan semuanya terlibat dalam proses perubahan. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang tujuan dari action research. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tujuan dari action research. Menurut Kemis dalam Mansurdin dan Yuneti tahun 1999, action research bertujuan untuk meningkatkan 3 hal, yaitu yang pertama peningkatan praktik, yang kedua peningkatan atau pengembangan profesional pemahaman praktik oleh praktisinya, dan yang ketiga yaitu peningkatan situasi tempat pelaksanaan praktik. Kemudian menurut O'Brien dalam Hasan tahun 2009, action research bertujuan untuk memberikan kontribusi baik pada tataran praktis, kepedulian terhadap masalah yang dihadapi manusia saat ini, maupun agenda sasaran pengembangan ilmu sosial secara bersama. Kemudian, untuk itu terdapat 2 komitmen dalam action research. Komitmen pertama yaitu untuk mempelajari sebuah sistem dan sekaligus berkolaborasi dengan anggota sistem tersebut dalam rangka menuju pada arah yang diinginkan. Yang kedua yaitu untuk melaksanakan 2 tujuan ini sekaligus dibutuhkan kolaborasi aktif antara peneliti dan klien atau anggota sistem atau objek penelitian. Maka perlu menekankan pentingnya pembelajaran bersama atau collaborative learning sebagai aspek pokok proses riset. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, menurut Sugiono, karakteristik dari action research yaitu ada 1. On-job problem oriented, yaitu masalah yang diteliti adalah masalah yang real. Yang kedua ada problem solving oriented, berorientasi pada pemecahan masalah. Yang ketiga ada movement or improvement oriented, yaitu berorientasi pada peningkatan kualitas. Yang keempat adalah multiple data collection, berbagai cara koleksi data dipergunakan. Yang kelima cyclic konsep tindakan yang pada dasarnya diterapkan melalui urutan. Dan yang terakhir adalah participatory, peneliti bekerjasama dengan ahli dalam melakukan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Rizky Amalia akan menjelaskan mengenai proses pengumpulan data dan prosesnya. Proses action research yang dijabarkan oleh Gerald Sussman ada 5 tahapan yang dilakukan dalam tiap siklus action research, yakni yang pertama, mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data untuk didiagnosis lebih detail. Kemudian, mencari beberapa solusi yang memungkinkan untuk sebuah kasus. Yang ketiga, mengimplementasikan rencana tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, mengumpulkan data dan menganalisa. Dan diinterpretasikan dengan sejauh mana kesuksesan dan tindakan yang telah diimplementasikan. Kemudian, masalah diukur kembali dan proses ini dilakukan untuk memulai siklus selanjutnya. Kemudian, contoh penelitian action research. Judul, pengembangan modul public users pada sistem informasi kearsipan akademik elektronik (SIAMEL). Penulis Iskandar dan Fawid. Tahun terbit 2015.
Tempat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pada metode penelitian action research, penulis mengumpulkan data melalui tindakan dengan berpraktik secara langsung dengan metode prototype, yakni yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan pemakai, kemudian merancang prototype, menentukan apakah prototipe dapat diterima oleh pemakai, mengadakan sistem operasional, menguji sistem operasional, dan menentukan sistem operasional. Selanjutnya yakni langkah-langkah pengembangan data. Ada 5 langkah, yakni yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan mahasiswa pada YAML. Kemudian, menyesuaikan beberapa konsep tabel yang ada pada database YAML. Kemudian, mengembangkan lagi tampilan aplikasi YAML agar lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Kemudian, melakukan pengembangan output aplikasi modul public users. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil pengembangan, lalu mengambil kesimpulan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.